Bahkan yang termuda ada anak berusia 9-15 tahun terkena kanker. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nutrisi keluarga dan Rumah Sakit Permata Depok? Saya Dr. Minda, spesialis kandungan di Rumah Sakit Permata Depok. Nah, jadi kanker ini apa sih? Kanker itu kita kenal adalah sel yang berubah menjadi ganas. Jadi kalau udah dokter sebutnya kanker, bukan termasuk sel yang jinak lagi ya. Nah, itu termasuk jenis yang ganas. Nah, untuk kanker kita sendiri di bagian kandungan yang banyak terjadi adalah kanker mulut rahim. Kenapa bisa terjadi kanker mulut rahim? Kanker itu adalah perubahan sel. Jadi awalnya sel nih masih bentuk normal. Lama-lama sel itu bisa berubah menjadi bentuk yang tidak normal atau menjadi bentuk keganasan. Nah, bentuk keganasan inilah yang kita sebut kanker mulut rahim. Nah, di bagian ginekologi, untuk keganasan ginekologi, rahim itu kan yang kita kenal tuh ada rahim, ada mulut rahim, ada dinding dalam rahim, ada ovarium, saluran indung telur. Nah, segitu banyaknya organ tubuh manusia, mana yang menyebabkan keganasan terbanyak? Jadi dari bagian rahim ada yang kanker dinding dalam rahim. Di bagian mulut rahim ada kanker mulut rahim, bahkan di vagina dan bibir kemaluan luar. Nah, yang terbanyak kejadian keganasan di ginekologi adalah kanker bagian mulut rahim. Nah, jadi kita itu wajib untuk memeriksa ginekologi kita. Kalau yang wanita masih usia remaja atau belum pernah berhubungan seksual, tentunya belum bisa kita memasukkan alat. Karena pastinya tegak diagnosa ini bila kita melihat gambaran sel mulut rahim. Gambaran sel mulut rahim di mana kita bisa lihatnya dengan pemeriksaan dalam pap smear. Pap smear itu nanti kita akan melihat sel mulut rahim. Nah, ini nih nanti yang kelihatan sel mulut rahimnya. Bentuknya masih sama, misalnya bentuknya seperti gepeng saja. Lama-lama kok berubah jadi kotak, kok berubah jadi bentuk segi lima, kok berubah tidak beraturan kayak duri-duri atau seperti rambutan untuk istilahnya. Nah, itu berarti sudah terjadi perubahan sel yang lanjut. Nah, itu keganasan juga harus ditentukan. Ini keganasannya masih stadium berapa? Kalau dia makin dini kita tahu, itu pengobatannya keberhasilannya makin tinggi. Nah, kebanyakan kan ibu-ibu nih tidak rutin melakukan pap smear. Idealnya 2 tahun sekali kita lakukan pap smear. Pap smear itu melihat perubahan sel mulut rahim. Begitu kelihatan perubahan sedikit aja dari sel pap smear, maka akan langsung dideteksi adanya kelainan tersebut. Maka keberhasilan pengobatan pun makin tinggi. Sebaiknya tetap melakukan rutin pap smear 2 tahun sekali bagi wanita yang sudah berumah tangga atau sudah pernah berhubungan seksual. Nah, kanker mulut rahim, suatu keganasan yang gejalanya nggak selalu kelihatan. Nggak ada keluhan keputihan, perdarahan, begitu diperiksa dalam baru kelihatan mulut rahimnya sudah berubah bentuk menjadi keganasan atau compang-camping dan berdarah-darah. Makanya, jadi kalau ada keluhan ginekologi nih, apa sih? Paling yang biasa kita rasakan nih, banyak pasien yang datang keluhannya seperti apa? Kok saya keputihan ya, banyak keluar cairan vagina. Tapi ingat, belum tentu semua yang keluar cairan vagina adalah keganasan. Bisa jadi karena perubahan fisiologis, karena kita banyak beraktivitas, suasana terlalu panas, sehingga kemaluannya mengeluarkan lebih banyak lendir. Selain itu juga apa? Seperti setelah berhubungan, kok saya keluar darah nggak bercak. Nah, itu artinya senggolan pada saat sentuhan ujung penis ke mulut rahim menyebabkan perlukaan di mulut rahim tadi mudah berdarah. Makanya berhubungan setelah keluar darah setelah berhubungan itu merupakan suatu tanda keganasan atau tanda untuk periksa dulu nih untuk curiga keganasan. Pastinya kalau kita udah ada keluhan keganasan, ada gangguan pada hidup, misalnya apa? Tidur jadi kurang berkualitas, tidur tidak nyenyak.
Nah, juga keluhan lainnya seperti ada nyeri perutnya bagian bawah. Karena kalau udah nyeri perut, kemungkinan sel kanker ini mungkin sudah ke jaringan sekitarnya. Ingat, begitu ada keluhan sebaiknya diperiksakan supaya jangan terlambat ya. Nah, penyakit keganasan pada kanker mulut rahim bisa terjadi pada setiap wanita. Bahkan yang termuda ada anak berusia 9-15 tahun terkena kanker. Kok bisa? Kenapa? Dari kita lahir kita ke masa kanak-kanak dan ke masa remaja. Pada saat mulai umur 9 tahun itu terjadi perubahan sel di daerah mulut rahim, di daerah ginekologi menjadi pematangan. Satu kasus, anak ini selnya tidak berubah sesuai dengan teorinya nih. Harusnya dia menjadi sel mulut rahim yang baik dan normal. Di beberapa mereka, sel transisional atau berubah menjadi bentuk yang lain sehingga berkembang keganasan. Orang kan taunya, wah kanker mulut rahim karena gonta-ganti pasangan nih. Tidak juga untuk bagi yang belum pernah berhubungan. Artinya apa? Kanker itu kan perubahan mutasi sel. Jadi bukan karena berhubungan seksual aja, itu salah satu faktor predisposisi. Faktor yang utamanya adalah selnya itu berubah bentuk. Istilahnya cuaca bagus, nggak ada info apa-apa, toto mendung, hujan deras. Nah, seperti itu, perubahan sel yang tiba-tiba saja mendadak. Makanya, pada anak yang umur 9 tahun sudah dianjurkan untuk melakukan vaksinasi anti kanker mulut rahim. Mulai dari umur 9 tahun sudah bisa, bahkan pemerintah sudah menggalakkan anak SD yang wanita umur kelas 5 SD, umur 9 tahun, sudah mulai divaksin anti kanker mulut rahim di tingkat sekolah. Nah, kalau kita lihat nih kanker ya, kanker kan suatu keganasan, mutasi sel, perubahan sel itu sendiri. Tapi kanker itu nggak berdiri sendiri ternyata. Pasti ada penyakit lain yang men-trigger sel ini berubah menjadi tidak normalnya atau menjadi ganasnya. Contohnya apa? Kalau kita makan banyak, peningkatan berat badan meningkat tajam, sehingga apa? Akan terjadi perubahan mulai menjadi diabetes, perubahan sel. Nah, kita ngomongin sel lagi. Kenapa? Kan keganasan mutasi sel. Sel itu berubah menjadi ganas karena tadi ada faktor lingkungan yang menyebabkan sel tadi menjadi berubah bentuk. Jadi bukan berarti, oh kalau saya makan banyak pasti kanker ya. Setiap keganasan itu biasanya tidak berdiri sendiri. Ada penyakit lain yang menyertai si sel kanker tumbuh jadi subur. Nah, jadi kalau orang bilang, oh kalau kita kan perlu tenaga untuk bergerak dari karbohidrat, dari gula nih. Apakah sel kanker juga bermutasi atau dia bereplika menjadi banyak karena kita kasih asupan gula? Kalau kita ngomong gula bukan gula tebu aja ya, karena apa? Kalau kita makan dari nasi, dari tepung-tepungan itu diolah tubuh akhirnya menjadi gula juga atau sebagai bahan pemecah sintesis untuk sel-sel tubuh. Nah, apakah setiap kita kalau makan gula itu akan menjadi keganasan? Setiap gula yang masuk ke dalam tubuh itu akan diolah oleh tubuh, terutama pankreas, akhirnya menjadi kadar yang normal. Yang menjadi masalah bila asupan gulanya berlebihan sehingga orangnya obesitas, kegemukan, berubah lagi menjadi diabetes, berkembang lagi menjadi penyakit jantung dan ginjal. Nah, disitulah tadi penyakit-penyakit ini menjadi kontribusi tumbuhnya sel tadi, sel keganasan tadi. Ingat, sel keganasan tidak berdiri sendiri.